Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Yuni Hadratur Rohmah dengan NIM 20201433312 dari Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan math mapping yang saya buat dari bab 1 sampai bab 12 untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Konsep Dasar IPA 2. Berikut videonya. Bab ke-1 yaitu klasifikasi tumbuhan. Tumbuhan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Eukariotik, terdapat dinding sel, bersifat multiseluler, terdapat klorofil, terdapat zat tepung, dan termasuk organisme autotrof yang dapat membuat makanan sendiri. Tumbuhan dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan jumlah keping bijinya, yaitu dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil, yaitu tumbuhan yang memiliki biji keping 1, dan dikotil yang memiliki keping biji 2. Contoh dari monokotil yaitu jagung, dan contoh dari dikotil yaitu mangga. Selanjutnya, berdasarkan bentuk tulang daunnya, dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu menyirip seperti daun jambu, bayam, dan mangga, sejajar seperti tebu, padi, dan rumput, melengkung seperti sirih, menjari seperti pepaya, singkong, dan jarak. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu berdasarkan batangnya. Berdasarkan batangnya, tumbuhan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu berkambium atau berkayu, batang rumput, batang basah. Contoh berkayu yaitu jambu dan jati, contoh batang rumput yaitu padi jagung, dan contoh batang basah yaitu bayam. Yang keempat, berdasarkan akar. Jika dilihat berdasarkan akarnya, tumbuhan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berakar serabut dan berakar tunggang. Selanjutnya yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Proses ini disebut dengan fotosintesis, yaitu proses tumbuhan mengubah sinar matahari oleh tumbuhan menjadi energi glukosa dan oksigen dengan bantuan karbon dioksida, air, dan mineral tanah. Berikut gambarnya. Bab yang kedua yaitu klasifikasi makhluk hidup hewan. Hewan dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan cara berkembang biaknya. Yang pertama yaitu melahirkan, contohnya kambing dan sapi. Yang kedua bertelur, contohnya ayam, bebek, dan termasuk unggas-unggasan. Yang ketiga yaitu bertelur dan melahirkan, contohnya kadal. Yang kedua yaitu berdasarkan tempat hidupnya, yaitu di darat seperti singa, dan udara seperti burung, dan air seperti ikan. Yang ketiga yaitu berdasarkan penutup tubuhnya. Yang pertama, bulu seperti ayam, rambut seperti kambing, cangkang seperti kura-kura. Yang keempat yaitu cara bergerak. Berdasarkan cara bergeraknya, hewan dibedakan menjadi 3, yaitu menggunakan kaki seperti kuda dan sapi, menggunakan sayap seperti burung dan lalat, menggunakan perut seperti ular. Yang kelima yaitu jenis makanannya. Hewan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pemakan segalanya atau omnivora, pemakan tumbuhan atau herbivora, dan pemakan hewan lain atau karnivora. Saluran pencernaan hewan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Alat respirasi pada hewan yaitu paru-paru pada mamalia, insang pada Pisces, kulit pada amfibi, trakea pada serangga. Berikut daur hidup katak. Katak memiliki daur hidup yang berawal dari telur, kemudian berubah menjadi berudu, berudu berkaki, kaki katak muda, kemudian menjadi katak dewasa dan kembali lagi bertelur dan menghasilkan telur. Selanjutnya bab ketiga, yaitu tentang sistem organ. Pertama, kita harus mengetahui itu apa pengertian dari organ. Organ adalah jaringan yang memiliki fungsi atau lebih berdasarkan letaknya. Sedangkan pengertian dari sistem organ sendiri yaitu beberapa organ yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi yang sama. Sistem organ dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu seperti sistem peredaran darah yang terdiri atas jantung, arteri, vena, dan kapiler, sistem pencernaan yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya sistem pernapasan yang terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Sistem indera ada 5, yaitu mata untuk melihat, hidung untuk indera penciuman, telinga untuk indera pendengaran, lidah untuk indera pengecap, dan kulit sebagai indera peraba.
Sistem ekskresi atau pengeluaran zat sisa, terdiri atas ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Berikut fungsi organ tubuh pada manusia. Yang pertama yaitu fungsi dari otak. Otak berfungsi sebagai alat kontra dan koordinasi. Paru-paru sebagai alat pertukaran CO2 dan O2. Jantung memompa darah melalui pembuluh darah. Hati untuk memastikan komposisi tetap sama. Ginjal untuk menjaga keseimbangan tubuh. Pencernaan mengolah makanan untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Bab keempat yaitu sistem koordinasi. Terdiri atas yang pertama saraf, yaitu menerima dan menanggapi rangsangan, tersusun atas neuron dan neurolia. Susunannya terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Yang kedua hormon, dihasilkan kelenjar buntu atau endokrin, yang berfungsi memacu pertumbuhan, berperan dalam reproduksi, mengatur metabolisme tubuh. Komponen koordinasi yaitu komponen pertama yaitu reseptor menerima rangsang, konduktor pengantar rangsangan, efektor menanggapi rangsangan. Bagian dari sel yaitu terdiri atas dendrit yang terdapat pada sel saraf yang berfungsi menerima rangsangan, badan sel, nukleus inti dari sel, akson mengantarkan impuls dari badan sel, selubung mielin mencegah kebocoran pada sel, sel cawan, nodus Ranvier untuk mempercepat impuls, dan sinapsis. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem indera pada manusia. Yang pertama, mata, yaitu sebagai indera penglihatan memiliki beberapa bagian seperti koroid, retina, lensa, pupil, kornea, dan iris. Selanjutnya, telinga sebagai indera pendengaran, terdiri atas bagian telinga luar, tengah, dan dalam. Kulit sebagai indera peraba yang berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh luar. Bagiannya ada 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Bagian dermis ada pori kulit dan rambut, bagian dermis ada saluran keringat, bagian jaringan ikat bawah atau hipodermis ada jaringan lemak dan pembuluh darah. Selanjutnya yaitu yang keempat hidung atau indera pencium, yang terdiri atas lubang dan rongga hidung. Yang selanjutnya yang kelima yaitu lidah sebagai indera perasa atau pengecap, yang memiliki reseptor yang sebagai penerima rangsangan kimia. Bagian yang paling belakang sebagai pengecap rasa pahit, yang depannya lagi rasa asin, depannya lagi rasa asam, dan yang terakhir pengecap rasa manis. Kelima yaitu sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas rangka, yaitu susunan tulang dengan sistem tertentu dan dilindungi oleh otot dan kulit. Fungsinya menegakkan dan menepang tubuh, memberi bentuk, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah merah. Tulang penyusunnya terdiri atas tulang pipa, pipi, pendek, rawan, serta keras. Bagiannya rangka anggota gerak atas yaitu terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil. Rangka gerak bawah, tulang selangka, tempurung, lutut, tulang betis, tulang kering, pergelangan kaki, telapak kaki, jari kaki. Tengkorak terdiri atas tulang frontal, tulang air mata, tulang kepala belakang. Selanjutnya yaitu tentang persendian, terdiri atas sendi gerak atau diatrosis, pelana, engsel, geser, dan pelurus. Sendi kaku amfiotrosis terdiri atas pergelangan kaki, tulang rusuk. Sendi mati atau sinatrosis terdiri atas tengkorak dan gelang panggul. Baiklah, di sini akan membahas tentang otot pada tubuh manusia. Yang pertama, otot jantung. Ciri-cirinya mempunyai percabangan, memiliki banyak inti sel, geraknya teratur, tidak cepat, dan mengikuti kehendak terdapat pada jantung. Otot lurik berbentuk lurik, penyusunnya serabut, tepi mengandung inti, bekerja secara sadar, terdapat pada lengan, paha, dan pipi atau anggota rangka. Otot polos memiliki ciri-ciri bergelindong, meruncing, bekerja lambat, tak sadar, inti sel 1, tidak bergaris, otot pada organ kecuali pada jantung. Bab yang keenam yaitu sistem pencernaan manusia. Pengertiannya yaitu sistem yang memiliki tujuan memecah makanan menjadi sederhana dan dapat diserap tubuh. Macam-macam sistem pencernaan terbagi menjadi 2 yaitu pencernaan mekanisme
di mana pencernaan ini memecah makanan besar menjadi kecil secara fisik dan terjadi di mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Yang kedua, pencernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim yang terdapat di mulut seperti enzim pitialin dan di lambung seperti enzim pepsin serta renin. Organ pencernaan terdiri atas mulut, di mana terdapat gigi untuk memotong, lidah untuk mengaduk, kelenjar ludah untuk melarutkan makanan. Selanjutnya, makanan masuk ke kerongkongan, yaitu penghubung mulut dan lambung. Terjadi gerak peristaltik, yaitu gerak mendorong dan meremas makanan. Kemudian masuk ke lambung. Di sini makanan ditampung sementara waktu. Bagiannya terdiri atas bagian atas, tengah, dan bawah. Enzim yang terdapat yaitu enzim HCl, pepsin, dan renin. Selanjutnya masuk ke usus halus. Di usus halus terdapat bagian usus 12 jari, jejunum, dan usus penyerap. Selanjutnya masuk ke usus besar atau saluran terakhir dari pencernaan, kemudian ke anus. Proses terjadi pencernaan yaitu makanan masuk ke mulut, kemudian melewati faring, masuk ke kerongkongan, pengolahan di lambung, penyerapan usus halus dan usus besar, kemudian makanan dikeluarkan dalam bentuk feses melalui anus. Bagian tubuh dari sistem pencernaan yaitu rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Bab ketujuh yaitu sistem transportasi atau peredaran darah. Pengertiannya, darah mengalir dari pembuluh darah, tersusun atas dua bagian yaitu cair dan padat. Fungsi darah yaitu mengangkut sari makanan, mengangkut O2, alat pertahanan tubuh atau antibodi, menjaga suhu tubuh. Komposisi darah terdiri atas dua bagian yaitu plasma darah sebanyak 55% dan 45% sel darah yang terdiri atas sel darah merah yang mengandung hemoglobin untuk mengangkut oksigen, sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh kuman yang berumur 14 hari yang terdiri dari sel darah putih granulosit dan agranulosit, dan keping darah atau trombosit untuk membantu proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah. Luka, trombosit pecah, trombokinase dan ion Ca mengaktifkan trombin, kemudian trombin dan vitamin K dan ion Ca+ membentuk benang fibrinogen, kemudian menjadi benang fibrin lalu menutup luka. Selanjutnya yaitu sistem limfa. Sistem limfa merupakan sistem yang mengedarkan cairan getah bening melalui warna kuning muda terbuka akibat dari kontraksi rangka dalam tubuh. Proses peredaran darah kecil yaitu sistem peredaran darah yang membawa darah kaya CO2 atau darah kotor yang akan dibersihkan di paru-paru. Sistem peredarannya milik kanan jantung, paru-paru, melalui arteri pulmonaris atau arteri paru-paru. Peredaran darah besar atau sistem peredaran yang membawa darah kaya akan oksigen atau O2 yang bersih dan nutrisi untuk dialirkan ke bagian ujung tubuh seperti jari. Sistem peredarannya milik kiri jantung, seluruh tubuh melalui aorta atau arteri utama. Bagiannya dapat dilihat pada gambar, yaitu kapiler paru-paru kembali menjadi tempat pertukaran gas, aorta, anterium kiri, atrial kiri, arteri sistematis, kapiler dari semua jaringan tubuh tempat pertukaran gas terjadi, arteri pulmonari, anterium kanan, vena cava, ventrikel kanan. Yang berwarna biru ini merupakan darah yang mengandung CO2 atau darah kotor alias karbon dioksida. Yang berwarna merah mengandung darah yang bersih atau kaya akan oksigen atau O2. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab 8 yaitu tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah rangkaian interaksi organ dan hormon yang digunakan untuk berkembang biak. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada wanita, yang terdiri dari reproduksi luar seperti mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, kelenjar Bartolini. Sistem
reproduksi bagian dalam memiliki organ reproduksi yaitu ovarium, oviduct atau tuba fallopi, uterus, dan selanjutnya yaitu tentang oogenesis atau proses pembentukan sel telur atau biasa disebut dengan siklus menstruasi yang terdiri dari 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi, fase luteal. Yang selanjutnya yaitu reproduksi pria, terdiri dari penis, kepala penis, lubang penis, skrotum, testis, vas deferens, kelenjar prostat. Bagiannya dapat dilihat pada gambar di samping sebelah sini. Di sini ada proses pembentukan sperma atau spermatogenesis dari mulai pembelahan meiosis 1 sampai pembelahan meiosis 2 kemudian menghasilkan sel-sel sperma. Bab 9 yaitu tentang ekosistem. Pengertian dari ekosistem, kesatuan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponennya terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik terdiri atas air, tanah, udara, cahaya, matahari. Komponen biotik yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Macam-macam ekosistem. 1. Berdasarkan proses terbentuknya. Yang pertama, ekosistem alami. Terbentuk secara alami dan tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, ekosistem buatan. Sengaja dibuat oleh manusia. Yang kedua, berdasarkan habitatnya. Ekosistem darat yang terdiri dari padang rumput, hutan, dan gurun. Ekosistem perairan yang terdiri dari air tawar, air asin, dan air payau. Selanjutnya yaitu pola interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Yang pertama, simbiosis, yaitu interaksi dua makhluk hidup. Simbiosis ini ada 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, komensalisme yang tidak berpengaruh, parasitisme yang menguntungkan hanya satu pihak. Yang kedua, predatorisme, yaitu interaksi individu saling memakan, contohnya kucing dan anjing. Yang ketiga yaitu netralisme, interaksi yang tidak ada diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, contohnya cicak dan kecoa. Yang terakhir, kompetisi, yaitu perebutan untuk mendapatkan makanan, air, udara, dan pasangan. Di berikut ini ada gambar tentang piramida makanan. Piramida makanan di sini adalah perbandingan komposisi dari produsen sampai ke konsumen puncak. Yang paling bawah yaitu tumbuhan sebagai produsen. Kemudian naik lagi ada belalang dan tikus sebagai hewan herbivora yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Naik lagi ada ayam yang termasuk hewan omnivora yang memiliki peran sebagai konsumen tingkat 2. Dan yang paling puncak yaitu ular dan elang yang termasuk hewan karnivora yang memiliki peran sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan yaitu rantai makanan yang saling berhubungan, seperti pohon terhadap ulat dan belalang, rumput terhadap tikus, ulat terhadap ayam, belalang terhadap ayam dan katak, tikus terhadap elang, katak terhadap ular, ayam terhadap ular. Baiklah, kita lihat gambar di sini yaitu tentang ekosistem, di mana ada pengurai yaitu berupa cacing, produsen yaitu tumbuhan, konsumen di sini rusa dan elang. Terdapat komponen abiotik yaitu cahaya dan udara. Mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Bab ke-10 yaitu sistem tata surya. Pengertian dari sistem tata surya yaitu susunan benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya dan planet-planet serta benda langit yang mengelilinginya. Teori terbentuknya tata surya ada 5, yaitu teori bintang kembar, teori kabut atau nebula, teori awan debu, teori planetesimal, dan teori pasang surut. Di sini ada gambar tentang planet-planet yang ada dalam sistem tata surya, yaitu yang pertama, matahari sebagai pusat tata surya. Jarak matahari dengan bumi kita yaitu sekitar 150 juta dengan suhu 6000 derajat Celcius.
Yang pertama, planet yang paling dekat dengan matahari yaitu Merkurius, planet yang paling kecil dan tidak punya satelit. Yang kedua, yaitu planet Venus, planet terdekat kedua dari matahari, atau biasa disebut bintang fajar dengan revolusi 225 hari. Yang ketiga, yaitu planet yang kita tinggali saat ini dan merupakan planet yang memiliki satelit bulan dengan revolusi 365 hari. Planet yang keempat yaitu Mars, atau biasa disebut planet merah. Revolusinya sekitar 678 hari, satelitnya berupa Phobos dan Deimos. Yang kelima, planet terbesar atau Jupiter. Ada 16 satelit, revolusinya 11 tahun, 9. Yang keenam yaitu planet Saturnus atau planet kedua terbesar dalam sistem tata surya. Planet ini merupakan planet terindah dan memiliki 18 satelit. Disebut planet terindah karena Saturnus memiliki cincin yang sangat indah. Planet yang ketujuh yaitu planet Uranus, memiliki 20 satelit dengan revolusi perputarannya yaitu 84 tahun. Dan planet yang terakhir yaitu planet Neptunus, revolusinya 164,8 tahun. Satelitnya Triton dan Nereid. Selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi dan revolusi. Apa perbedaan rotasi dan revolusi? Rotasi adalah perputaran bumi pada porosnya. Pengaruhnya atau akibatnya yaitu perbedaan waktu, pergantian siang dan malam, gerak semu harian matahari, pembelokan angin. Selanjutnya yaitu revolusi. Revolusi merupakan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Akibatnya perubahan musim, perubahan penampakan rasi bintang, perbedaan waktu siang dan malam, dan tahun kabisat. Berikut susunan secara lengkap dari sistem tata surya dengan matahari sebagai pusatnya dan planet yang paling jauh yaitu Neptunus. Bab selanjutnya yaitu bab 11. Bab 11 di sini akan membahas tentang energi alternatif dan energi terbarukan. Energi alternatif memiliki dampak positif yaitu ramah lingkungan, dapat diperbarui, dan dampak negatifnya yaitu biayanya lebih mahal dan membutuhkan teknologi baru. Energi alternatif ini terdiri atas 6 macam yaitu energi panas bumi yang berasal dari lapisan batuan yang disebut geotermal. Energi matahari yaitu sumber utama pada bumi. Cahaya matahari menjadi sumber energi melalui panel surya yang dibuat manusia. Selanjutnya energi angin. Angin adalah udara yang bergerak karena adanya perbedaan tekanan. Selanjutnya energi air. Aliran air dapat menyimpan energi gerak sehingga dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Energi gelombang laut. Gelombang laut membawa energi gerak di sepanjang permukaan laut. Yang terakhir, energi biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar dari bahan organik, contohnya biodiesel, biotan, dan biogas. Berikut contoh dari pemanfaatan energi alternatif dan energi terbarukan pada panel surya. Sel surya berfungsi untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik karena fotovoltaik tegangan pada elektron P dan N. Oleh karena itu, sel surya menghasilkan arus dalam bentuk DC, maka harus disuplai ke dalam bentuk AC untuk digunakan. Diperlukan juga baterai bank yang kuat untuk menghasilkan daya yang kuat. Kemudian, inverter di sini berfungsi untuk mengkonversikan listrik. Matahari diserap sel surya oleh solar panel, disimpan oleh charge control, kemudian disimpan oleh baterai bank, kemudian diubah oleh inverter menjadi arus AC dari arus DC. Bab terakhir yaitu bab 12 membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi dibedakan menjadi dua macam, yaitu konvensional dan modern. Perbedaan dari keduanya yaitu yang pertama, bioteknologi konvensional memiliki ciri-ciri sederhana, tidak diproduksi massal,
tidak menggunakan prinsip ilmiah, menggunakan mikroorganisme. Contohnya yaitu pada pembuatan tempe dengan menggunakan organisme Rhizopus oryzae, dan pada kecap Aspergillus wenti, pada keju dan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus, dan selanjutnya yaitu bioteknologi modern. Bioteknologi modern ini sudah menggunakan peralatan yang canggih dan diproduksi dalam jumlah yang besar, menggunakan prinsip ilmiah, dan menggunakan hanya bagian dari DNA atau RNA dari mikroorganisme. Contohnya bayi tabung dan cloning. Kegunaan dari bioteknologi yaitu membuat bir, membuat roti, pengolahan limbah, membuat antibiotika. Bioteknologi dapat memiliki peran penting dalam berbagai bidang. Contohnya dalam bidang pangan, akan menghasilkan keju dan roti. Dalam bidang pertanian, akan menghasilkan prinsip pertanian kultur jaringan dan hidroponik yaitu menggunakan air. Pada bidang peternakan, akan digunakan untuk proses pembuatan vaksin hewan, dan pada bidang kesehatan yaitu untuk pembentukan antibiotik dan vaksin yang digunakan untuk pengobatan. Demikian tadi video penjelasan mind mapping dari saya dari bab 1 sampai bab 12. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi yang menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan komen ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.